Ketergantungan Rusia rela tukar puluhan jet tempurnya dengan ribuan drone Iran. Ketergantungan mungkin itu kata yang paling tepat menggambarkan keadaan Rusia saat ini. Negara dengan kekuatan militer di atas rata-rata itu ditopang oleh drone buatan negara lain. Rumor tentang Rusia yang menjalin hubungan dengan Iran ini sebenarnya sudah terdengar beberapa bulan lalu. Disebutkan The Guardian Iran sudah mengirim banyak persenjataan ke sana, dan pada Agustus lalu jumlah penerbangan dari Iran ke Rusia meningkat. Dipercaya itu adalah pesawat kargo yang membawa pesanan drone Rusia. Dan sejak Oktober ini Rusia mulai melancarkan serangan drone-nya dengan sangat masif. Drone Iran yang dipakainya adalah jenis kamikaze atau bunuh diri. Artinya drone tidak menembak targetnya dan rudal atau amunisi apapun. Melainkan drone itu sendiri berupa hulu ledak yang digerakkan dan meledakkan dirinya. Mengutip Defense View, drone yang paling banyak digunakan Rusia adalah Sai-136, merupakan drone bunuh diri berukuran kecil dan terbang rendah. Drone Sai-136 ini mulai menyerang kota-kota di Ukraina, seperti wilayah sipil maupun infrastruktur di sana. Bahkan Wall Street Journal menyebutkan serangan drone bunuh diri ini memojokkan Ukraina karena sepertinya sistem pertahanan mereka tidak mampu menghadapi drone Iran ini. Presiden Ukraina menilai bahwa Rusia akan menggunakan serangan macam ini untuk minggu hingga berbulan-bulan mendatang dan mengklaim Rusia akan membeli lebih banyak drone Iran itu. Dan bukan tanpa alasan mengapa Rusia begitu bergantung pada drone ini. Alasan yang paling terlihat adalah efek dari sanksi ekonomi yang mereka derita. Defense News menyebutkan Rusia saat ini kesulitan memproduksi lebih banyak jet tempurnya. Karena sebagian komponen di dalamnya ternyata diimpor dari berbagai negara. Karena sanksi ekonomi lah Rusia diembargo dari pasukan suku cadang atau komponen itu. Dan itu terlihat dari kinerja jet tempur Rusia selama perang tidak memuaskan. Sudah banyak kejadian jet tempur Rusia yang ditembak jatuh Ukraina. Bahkan dengan sistem persenjataan yang lebih murah, sedangkan drone Iran selain memberikan hasil tempur yang optimal, harganya juga tidak terlalu mahal. Portal militer 1945 mengatakan harga satuan drone Sai-126 berkisar 20 hingga 50 ribu dolar. Bandingkan dengan harga per unit jet tempur yang mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar. Terjepit dengan sanksi membuat Rusia juga tidak bisa membeli jet tempur dari negara lain. Mereka bisa saja mendekati negara-negara yang tidak pro-barat, Cina contohnya. Tapi balik lagi karena sanksi ekonomi, hal itu tidak bisa dilakukan. Bahkan dilaporkan Defense News, Rusia mau menjual 60 Su-35-nya ke Iran untuk mendapatkan beberapa ribu drone-nya. Iran berjanji akan mengirim rudal dan pesawat nirawak lebih banyak lagi bagi Rusia guna melancarkan invasinya ke Ukraina. Dua pejabat senior Iran dan dua diplomat negara itu mengatakan kesepakatan pengiriman rudal dan drone ini dicapai pada 6 Oktober lalu. Saat itu Wakil Presiden pertama Iran Mohammad Moghber bersama dua Jenderal Garda Revolusi Iran dan pejabat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengunjungi Moskow untuk nego pengiriman senjata. Rusia telah meminta lebih banyak drone dan rudal balistik dengan akurasi lebih baik, terutama jenis rudal Fateh dan Zolfagar, kata salah satu diplomat Iran yang terlibat dalam negosiasi itu kepada Reuters pada Selasa 18 Oktober. Fateh 110 dan Zolfagar adalah rudal balistik darat ke darat jarak pendek yang mampu menyerang target pada jarak antara 300 km dan 700 km. Sementara itu, salah satu drone yang akan dipasok Iran untuk Rusia yakni Shahed-136, pesawat nirawak bersayap Delta yang digunakan untuk serangan udara ke darat kamikaze. Drone jenis ini membawa hulu ledak kecil yang meledak saat terjadi benturan. Mereka Rusia ingin membeli ratusan rudal kami, bahkan rudal jarak menengah. Kami mengatakan kepada mereka bahwa kami dapat segera mengirimkan berapa ratus rudal jarak pendek Zolfagar dan Fateh 110. Kata seorang pejabat keamanan Iran, saya tidak bisa memberikan Anda waktu yang tepat, tetapi segera mereka akan dikirim dalam 2 hingga 3 pengiriman. Paparnya menambahkan. Seorang diplomat lainnya juga mengklaim Moskow telah meminta secara spesifik pengiriman rudal Fateh 110 dan Zolfagar kepada Iran. Pengiriman katanya akan berlangsung maksimal dalam 10 hari ke depan. Diplomat Iran membantah bahwa transaksi ini melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 lalu. Soal di mana senjata ini dipakai itu bukan masalah si penjual. Kami tidak memihak dalam krisis Ukraina seperti halnya Barat. Kami ingin krisis Ukraina diselesaikan melalui cara diplomatik, kata diplomatik tersebut. Laporan ini muncul ketika eskalasi perang Rusia vs Ukraina kembali memanas memasuki bulan ke-8 invasi. Rusia kembali membombardir kota-kota besar termasuk ibu kota Kiev sejak awal pekan ini dengan menggunakan puluhan drone dan rudal.
Ukraina menuding serangan-serangan itu dilakukan Rusia menggunakan salah satu drone Iran Shahed 136. Meski begitu, Iran membantah telah memasok drone dan senjata lainnya ke Rusia untuk digunakan dalam invasinya ke Ukraina. Kremlin juga membantah telah menggunakan drone Iran untuk menyerang Ukraina. Ditanya apakah Rusia telah menggunakan drone Iran dalam invasinya di Ukraina, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Kremlin tidak memiliki informasi tentang penggunaannya. Peralatan Rusia dengan nomenklatur Rusia digunakan, katanya semua pertanyaan lebih lanjut harus diarahkan ke Kementerian Pertahanan. Sementara itu, pejabat intelijen Barat membenarkan rencana pengiriman rudal dan drone Iran ke Rusia. Amerika Serikat juga yakin bahwa Rusia telah menggunakan senjata buatan Iran selama menginvasi Ukraina, termasuk serangan drone di Kiev awal pekan ini. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre juga menuduh Teheran berbohong ketika mengatakan drone Iran tidak digunakan oleh Rusia di Ukraina. Seolah pejabat senior militer AS mengaku belum memiliki informasi terkait pembelian rudal dan drone Iran oleh Rusia. Sementara itu, seorang diplomat Eropa menilai jika pembelian senjata terkonfirmasi ini menunjukkan Rusia kehabisan cara untuk memproduksi dan mendapat senjata mengingat rentetan sanksi internasional hampir di seluruh sektor industrinya. Gegara melancarkan invasi ke Ukraina, selain Iran, Rusia juga mulai beralih mengimpor sejumlah barang utama, termasuk material utama ke Korea Utara yang merupakan salah satu sekutunya. Iran dukung perang Ukraina, rudal dan drone dalam jumlah besar segera dikirim lagi ke Rusia. Pemerintah Iran berjanji segera mengirim rudal permukaan ke permukaan dan drone dalam jumlah besar ke Rusia. Dua pejabat senior Iran dan dua diplomat Iran mengatakan hal tersebut kepada Reuters Selasa 18 Oktober. Langkah itu dinilai akan membuat marah Amerika Serikat dan kekuatan barat lainnya Uni Eropa. Sebuah kesepakatan disepakati pada 6 Oktober 2022, seusai Wakil Presiden pertama Iran Muhammad Moghber, dua pejabat senior dari pengawal revolusi Iran dan pejabat dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi mengunjungi Moskow. Mereka berbicara dengan Rusia tentang pengiriman senjata.